Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Komplek Setnaki Dodol. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk silaturahim yang kita isi dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adama naf'ah bihi wa bi ulumih. Para bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini bagian kedua dan yang terakhir dari najis yang dimaafkan. Kemarin kita sudah membahas dari dua madhab, yakni madhab Hanafi dan madhab Maliki, dan malam ini kita fokus kepada ulama dari madhab Syafi'i yang kita ikuti dalam kaitan hukum fikih. Nah, bagaimana menurut pendapat ulama Syafi'iyah tentang berbagai najis yang bisa dimaafkan, ditoleransi, ya, sehingga tidak menjadi masalah di saat kita beribadah dengan kondisi semacam itu. Ya. Beliau mengatakan, la yu'fa an syai'in minan najasati illa ma ya'ti. Jadi para ulama kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak ada najis yang dimaaf, tidak ada najis yang bisa ditoleransi, kecuali ada beberapa yang dikemukakan di bawah ini. Yang pertama adalah mala yudrikuhul basaru al-mu'tadilu. Najis yang memang oleh mata yang normal itu tidak bisa terdeteksi, ya, tidak bisa diketahui. Mata yang memang tidak terganggu, mata yang sehat, ya. Mana contohnya? Di situ para ulama kalangan Syafi'iyah mencontohkan darah yang hanya sedikit, ya. Jadi darah yang sedikit yang ada pada tubuh kita, pakaian kita, atau di tempat yang lain, ini termasuk yang ditoleransi. Jadi dimaafkan, nggak ada masalah. Kemudian wal baulil mutarashish, percikan air kencing, itu susah dideteksi. Ya, jadi ketika kita buang air kecil, ya, mungkin ada percikan, mungkin seujung jarum gitu ya, yang kemudian menempel pada badan kita atau menempel pada pakaian kita. Kemudian kita sholat, bagaimana sholatnya? Sah, karena itu jenis najis yang dimaaf. Ya, kenapa? Ya karena susah untuk kita ketahui, ya. Padahal mungkin, sangat mungkin, ya, sangat mungkin, apalagi kalau orang kencingnya sambil berdiri, ya, sangat mungkin percikan itu akan ada, ya, karena sulit untuk terdeteksi, ya, begitu kecilnya, halusnya, sehingga ini dalam pendapat kalangan madhab Syafi'iyah ini termasuk yang dimaaf, ya. Nah, begitupun yang kedua, ya, darah yang bersumber dari jerawat itu baik banyak ataupun sedikit, ya, atau darah kepinding, itu darah kutu busuk, itu darah apa, kalau orang Betawi nyebutnya bangsat gitu, ya. Darah bisul, darah kudis atau kurap dan nanah, dan darah dari berbagai binatang yang tidak mengalir darahnya. Jadi yang dimaksud binatang yang tidak mengalir darahnya itu, kalau tubuhnya masih hidup dipotong, itu nggak ada darah yang menetes keluar gitu, ya. Tuh nyamuk itu kan dia tidak punya darah yang mengalir.
Nah, darah yang ada pada binatang-binatang kecil semacam itu, yang darahnya tidak mengalir, nah itu tidak menyebabkan badan atau pakaian yang terkena menjadi najis, ya. Karena itu termasuk yang dimaaf. Kemudian yang ketiga, ya, yang termasuk dimaaf adalah tempat bekam, ya, wa yufa'an athari mahalil istijmar. Jadi bekas kita membekam, ya, itu kan masih ada darahnya itu, ya, masih ada darahnya, sehingga walaupun mungkin di situ masih ada darah sedikit umpamanya, nah ini termasuk yang dimaaf, ya, termasuk yang dimaaf. Kemudian yang juga dimaaf adalah najis lalat, air kencing kelelawar, kencing yang terus-menerus atau beser, darah istihadah, air luka atau air kudis, berbau ataupun itu tidak berbau, ya. Nah ini termasuk yang dimaaf, ya, termasuk yang dimaaf. Karena memang sulit, ya, umpamanya seperti kemarin saya katakan, orang yang dalam keadaan terus-menerus berhadas, yakni orang yang beser gitu. Nah ini kan mereka sulit untuk bisa menahan, ya, sehingga ketika sholat ada air kencing yang keluar, ya nggak ada masalah, ya. Sama kemarin saya katakan ketika kaum perempuan istihadah, jadi darah haid yang keluar sudah melampaui batas maksimal harinya, berarti apa? Itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Oleh sebab itu perempuan tersebut mesti sholat, ya, dengan cara ditutup, maaf, pada bagian tempat keluar darah. Ya dia sholat seperti biasa udah, ya. Kalau tidak sholat ya dosa. Termasuk puasa juga jadi wajib, ya. Puasa jadi wajib, puasa Ramadan dia nggak boleh tinggalkan karena memang itu bukan darah haid tapi darah penyakit, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa yu'fa amma yata'adzarul ihtirazu anhu ghaliban min tinis syari al-mutayaqini najasati. Ya. Jadi yang dimaaf termasuk jalan, ya, jalan raya yang kita yakin di situ ada najis. Jadi umpamanya di saat hujan, karena kalau di saat kering nggak bisa, ya. Di saat tidak ada hujan itu tidak bisa. Umpamanya dalam kondisi kemarau begitu, panas, kemudian ada air yang menggenang di situ, kemudian kita yakin itu ada najis, itu nggak bisa, tidak bisa jadi menjadi najis yang dimaafkan. Tapi ini memang pada musim penghujan, di mana memang jalan raya sering tergenang oleh air. Nah kalau kita yakin bahwa di situ, ya, di sepanjang jalan itu kita yakin ini pasti ada najis, cuma kita nggak tahu di mana najisnya, ya, pada bagian yang mana itu ada najis, ya. Tapi kita yakin karena lingkungan segitu begitu rupa, ya, kita yakin ini di jalan raya ini, ya, ketika turun hujan, ya, ini pasti ini banyak najis ini, gitu. Cuma kita nggak tahu di mana najisnya. Nah itu dimaaf, ya, dimaaf dengan catatan bahwa yang diperhitungkan itu adalah bagian bawah. Bagian bawah. Jadi kalau kita pakai kain, ya bagian bawah kain ini. Kalau kita pakai celana panjang, ya bagian bawah celana panjang. Sedangkan kalau dia itu terkena pada bagian tangan umpamanya, atau lengan tangan, baju di sini, ini nggak bisa, ya. Umpamanya kita yakin ada najis di sekitar situ, kemudian najis tersebut terkena bagian ini nggak dimaaf. Itu hanya dimaaf pada bagian kaki saja, ya, seperti itu.
Sehingga kalau dia jatuh di situ, ya, dia jatuh terpeleset jatuh, kemudian pakaiannya atau badannya kena pada air yang ada di situ, ya ini nggak bisa, nggak dimaaf. Berarti apa? Udah najis, sudah najis. Karena kita meyakini bahwa itu jalan raya yang ada di situ, dilihat dari lingkungan umpamanya banyak pembuangan air limbah begitu, limbah rumah tangga. Nah, ini sangat mungkin, ya artinya kita yakin ini najis, gitu ya. Nah kalau hanya terkena bagian bawah, kita udah usahakan diangkat gitu, sudah digulung segala macam, tapi terpercik juga, ya itu jadi dimaaf. Ketika kita sholat, kita pakai itu celana, kita pakai itu kain, ya nggak masalah, ya. Gitu. Tapi kalau kita ragu, ya. Kita ragu, kita kurang begitu yakin tentang adanya najis, ya, maka hukumnya gimana? Ya, kalau tadi kan jelas, ini kita yakin ini najis semua nih, daerah ini daerah apa? Daerah jalan raya najis, itu kan dimaaf. Tapi kalau kita ragu, ini ada najis apa enggak? Nah, itu nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Artinya, ya walaupun ada yang terkena bagian pakaian kita, ya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya kira-kira aja, ya ragu-ragu ini ada najis atau enggak gitu. Apalagi kalau kita yakin bahwa jalan raya itu tidak ada najis, ya kita yakin bahwa di jalan raya tersebut tidak ada najis, ya sudah, ya walaupun kita basah di situ terpercik atau kain kita, celana kita itu terkena, ya itu nggak ada masalah. Kita masih bisa menggunakannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah ini kenapa? Karena memang susah dihindari, ya. Jadi kalau kita melewati jalan yang becek di musim hujan, itu memang susah untuk dihindari. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah wa yu'fa an maitati dudil fakihati, ya, dan dimaaf dari bangkai ulat buah, ya, wal khalli, dan ulat yang ada di cuka. Nah, itu termasuk yang dimaaf. Umpamanya, ya, dalam buah ada bangkai ulatnya. Umpamanya buah apa? Yang biasa ada itu umpamanya buah jambu, ya. Di dalam jambu itu ada ulat yang mati. Maka ketika kita, ya, memakan buah tersebut dan ada bangkai di dalamnya, ya, itu termasuk yang dimaaf. Termasuk cuka. Kalau kita pakai cuka itu lambat laun, ya, karena dia itu zatnya begitu, maka akan tumbuh tuh, akan tumbuh jasad-jasad yang apa, yang seperti ulat gitu, ya, halus. Itu kalau ulat itu mati di situ, ya boleh aja, ya, tidak menjadikan cuka itu najis, ya, dia tetap bisa dipakai, gitu. Kecuali dia ulat yang dari luar. Ya, dia dari luar atau kita ambil, umpamanya dia keluar mati, kita taruh lagi, tapi itu nggak mungkin, ya, gitu. Tapi kalau begitu caranya itu jadi najis, gitu, ya. Itu bisa menjadi najis kalau begitu. Nah ini memang ulat yang tumbuh di situ, munculnya di situ, bukan dari luar, ya. Memang dia itu sudah ada di situ, sampai kemudian dia mati jadi bangkai, maka itu tidak menjadi masalah, ya. Nah, begitupun yang termasuk dimaaf adalah zat yang untuk membuat keju. Saya enggak lupa namanya, tapi dalam bahasa namanya istilahnya itu adalah infihah. Jadi zat yang digunakan untuk membuat keju. Itu sebetulnya zat itu najis, ya, tapi memang dia dibutuhkan, yaitu menjadi apa? Ma'fun anhu, dimaaf. Gitu.
Kemudian yang jadi masalah nih, yang sering jadi pertanyaan, gimana kalau umpamanya alkohol? Alkohol dicampur untuk pembuatan obat. Itu kan ada obat-obat batuk yang pakai alkohol, ya. Nah, mengacu kepada apa yang ditulis oleh penulis kitab ini, beliau berdasar pada ulama mazhab Syafi'i. Nah, itu alkohol yang digunakan untuk campuran obat termasuk yang dimaaf. Ya, termasuk yang dimaaf. Termasuk yang Bapak pakai di parfum. Karena parfum yang pakai alkohol kan? Nah, itu kalau lihat di sini berarti apa? Dia termasuk najis yang dimaaf. Jadi ketika kita menggunakannya untuk sholat, ya boleh-boleh aja. Tidak menyebabkan badan kita, pakaian kita menjadi mutanajis. Ya, karena itu termasuk najis yang dimaaf. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa yu'fa an khar'it tuyuri fil farshi wal ardi in syaqal ihtirazu anhu. Ya. Termasuk yang dimaaf adalah tahi burung yang ada di tanah yang sulit dihindari jika tidak sengaja terkena najis tersebut di saat berjalan. Ya. Jadi umpamanya di tanah lapang, ya, atau di jalan, di situ banyak burung, ya, dan burung-burung tersebut buang kotoran di situ, dan memang kita nggak bisa jalan lain kecuali harus melewati jalan tersebut. Nah, ketika kita melewati jalan itu, ya, tanpa sengaja ada tahi burung yang terkena di tubuh kita, di kaki kita. Nah, ini termasuk yang dimaaf, ya, karena memang sulit untuk menghindar dari hal tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk dimaaf dalam atau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, ya, wa yu'fa an qalili sya'rin najisin, dimaaf bulu, ya, bulu najis yang jumlahnya sedikit. Jadi ada bulu gitu, ya, umpamanya bulu kucing gitu. Kalau dia jumlahnya cuma 1 helai atau 2 helai, itu termasuk yang dimaaf, ya. Tapi kalau bulu babi atau bulu anjing atau dari binatang yang lahir dari kedua binatang tadi, itu walaupun jumlahnya 1 helai tidak termasuk yang dimaaf, ya, nggak termasuk yang dimaaf. Nah, kemudian musannif mengatakan wa yu'fa an katsiri sya'ri min markubin li usril ikhtirazi anhu, dan bulu yang jumlahnya banyak yang menempel pada badan atau pakaian dari binatang yang dikendarai, itu pun nggak ada masalah. Kenapa? Alasannya li usril ihtirazi anhu, karena sulit untuk menghindar dari bulu-bulu tersebut. Umpamanya kita menggunakan kuda sebagai kendaraan, kemudian ada banyak bulu kuda yang lepas dan menempel di pakaian kita. Nah, ini ketika pakaian tersebut digunakan untuk sholat, itu nggak ada masalah, ya, itu. Kenapa? Karena kita memang sulit untuk menghindari menempelnya bulu-bulu tadi pada pakaian kita atau pada badan kita, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang termasuk dimaaf adalah di sini bekas tato, ya. Jadi atharul wasyam, namanya wasyam itu, ya. Wa minal ma'fi anhu atharul wasyam, bekas tato. Tato itu bisa jadi unsur yang digunakan adalah zat yang najis. Karena sudah ada di tubuh, ya, dan sulit untuk menghilangkannya, ya sudah, gitu, ya. Jangan kemudian ada orang beralasan, oh saya ini pakai tato, maka saya enggak usah sholat.
Kenapa? Katanya percuma saja. Tidak begitu, ya. Itu sudah satu yang keterlanjuran, ya tetap saja sholatnya. Karena kalau mau dihilangkan pun akan sakit, menyakiti tubuh itu nggak boleh, ya. Maka orang-orang yang sudah hijrah umpamanya di tubuhnya banyak tato, ya sudah mau diapain, gitu. Artinya nggak usah dihilangkan. Ya, kalaupun sekarang ada laser yang bisa menghilangkan tato, tapi kalau memang itu tidak membuat dirinya tersiksa dengan laser tersebut, ya silakan. Tapi kalau menggunakan laser itu pun menyakitkan, ya, menyakitkan tubuhnya, ya nggak apa-apa. Ya, dulu ingat itu orang yang bertato karena ingin menghilangkannya disetrika itu, ya, disetrika karena mungkin dia bertobat, ya. Ingin menghilangkan tatonya disetrika, itu nggak boleh. Kenapa? Karena menyakiti tubuh sendiri. Gitu. Nah, maka di sini pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, bekas tatoan itu termasuk yang dimaaf, ya. Karena boleh jadi itu zatnya zat yang najis. Gitu. Kemudian warathus samak filma idalam yughayyiruhu, kotoran ikan yang ada di dalam air apabila kotoran ikan tadi tidak mengubah sifat air. Ya. Kita kalau apa nih di kolam itu, di kolam karena khawatir nanti ada cuk itu yang akan menjadi nyamuk gitu ya, maka kita taruhin tuh ikan di situ, kita pelihara di kolam kita. Nah, kemudian kan ikan pasti buang air di situ tuh, ya. Dia BAB di situ. Nah, bagaimana itu status status airnya? Nah, kalau dengan kotoran ikan tadi, sifat air yaitu warnanya, baunya, rasanya tidak berubah, maka itu menjadi masalah. Tapi kalau salah satu sifat air berubah karena adanya kotoran ikan tadi, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, seperti itu. Kemudian waddamul baqi 'alal lahmi awil azmi, darah yang masih tersisa di daging atau di tulang, itu dimaaf. Makanya kalau bapak nyate gitu ya, itu kan nggak perlu dicuci, ya, padahal daging itu masih penuh darah itu. Ya, kalau bapak cuci itu merah semua itu, ya, darahnya masih banyak. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kalau kita membakar daging yang di daging tersebut masih banyak mengandung darah, ini termasuk ma'fuun anhu, dimaaf, ya, itu. Nah, kalau sudah dia terkena air, ini nggak bisa, ya, dia mesti dibersihkan benar gitu. Nah, termasuk tulang gitu ya, tulang di situ masih ada bekas-bekas darahnya, ya. Kemudian kita sudah mencucinya sedemikian rupa gitu ya, sampai betul-betul airnya menjadi jernih, masih kelihatan tampak darahnya, itu pun nggak masalah, ya, nggak masalah seperti itu. Nah, makanya Pak, kalau kita mencuci daging itu memang harus sampai bersih benar, gitu, sampai kita yakin tidak ada lagi darah di dalamnya. Gitu. Kalau untuk menghilangkan semua darah, kayaknya mustahil, ya, artinya sampai 100% gitu hilang, itu kayaknya mustahil. Maka dilihat dari hal itu menjadi ma'fuun, dimaaf gitu. Asalkan betul-betul kita sudah berulang-ulang, ya, berulang-ulang mencuci daging tersebut, nah, kemudian baru dikonsumsi, betul, dimasak, ya. Dan kalau kita mencuci di wadah yang kecil begitu tuh, ini kan tetap aja jadi najis kan, karena bekas campuran darah, maka tetap najis. Nah, maka nanti pada bagian akhir itu biasanya kita mengucurkan air, mendatangkan air ke ke daging tersebut sehingga
itu terlepas dari wadah yang tadi memang sudah mengandung najis. Nah ini satu hal yang menjadi penyelamat bagi orang yang senang makan sate, ya, karena sesungguhnya sate itu ya daging yang masih penuh dengan darah, dan darah itu najis, gitu kan ya. Tapi dalam hal ini dia dimaaf ya, karena memang ya sulit untuk dipisahkan seperti itu. Ya. Kemudian yang termasuk dimaaf adalah wali'abun naim al kharij minal ma'idah fi hakil mubtala bih. Air liur orang yang sedang tidur, yang air liur tersebut keluar dari lambungnya, fi hakil mubtala bih, pada orang yang memang sedang sakit, ya, itu termasuk yang dimaaf, gitu ya, termasuk yang dimaaf. Kemudian yang termasuk dimaaf adalah di sini wa may yusibu qaidul qaidal hayawani, ya, sesuatu yang mengenai orang yang memang dia itu qaidal hayawan, dia itu mengiringi apa? Binatang. Jadi menggiring binatang, ya. Ini gembala gitu, gembala. Kemudian karena memang itu adalah pekerjaan kesehariannya, ada bagian badan yang mungkin terkena najis dari hewan yang digiringnya. Nah, ini termasuk yang dimaaf, ya. Nah, juga yang termasuk dimaaf adalah kalau ini mungkin tidak ada, orang memerah susu sapi, ya. Dia memerah susu sapi, kemudian di bagian puting yang diperahnya umpamanya terkena najis dan masuk ke wadah tempat dia memerah susu, itu pun termasuk yang dimaaf, ya. Termasuk yang dimaaf juga adalah kalau ada ibu sedang menyusui anaknya, kemudian di dalam, ya, di dalam mulut anak tersebut umpama ada najis gitu. Di dalam mulut si bayi ada najis. Nah, kemudian dia menyusu pada ibunya, berarti kan najis tersebut menempel pada puting susu ibunya. Nah, dalam hal ini termasuk najis tersebut yang dimaaf, ya, dari atau oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i, ya, gitu. Nah, ini beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua, karena kita ini adalah orang yang mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ashabnya, maka hal-hal najis yang dimaaf ini menjadi pedoman kita semua, gitu ya. Sehingga nanti ini najis apa enggak, gitu ya. Kalau kita jalan di tempat yang becek pada saat hujan gimana nih, gitu. Sedangkan kita mau sholat, nah, ini kan kita sudah punya pedoman macam ini, ya, seperti yang tadi diuraikan, bahwa itu termasuk yang dimaaf, sehingga kita bisa dengan nyaman beribadah karena kita sudah punya sandaran bahwa hal tersebut termasuk yang dimaaf, ya. Yang terakhir, menurut ulama mazhab Hanabilah, mereka mengatakan la yu'fa an yasirin najasatin walau lam yudrik hat-tarfu ail basar, ya, kalladzi yu'allaku bi arjuli zubabin wa nahwi. Nah, ini agak beda, ya. Kalangan ulama mazhab Hambali, ya, kalangan Hanabilah, mereka mengatakan najis yang sedikit walaupun tidak bisa terdeteksi oleh mata itu enggak dimaaf. Ini berbeda sekali dengan apa gurunya, itu Imam Syafi'i, ya. Jadi najis yang sedikit walaupun tidak terlihat oleh mata itu tetap enggak dimaaf. Mana contohnya? Ini agak susah nih kalau kita ikut begini. Kenapa? Contohnya lalat. Lalat dia itu kan sering singgah di tempat-tempat yang najis.
ketika dia hinggap di badan kita, di pakaian kita, maka pakaian kita jadi najis. Gitu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu dimaaf, walaupun lalat dia sebelumnya hinggap di tempat yang najis, entah bangkai atau kotoran manusia atau kotoran binatang, kemudian dia terbang hinggap di badan kita, ya, di pakaian kita, itu kan nggak ada masalah, selama memang tidak ada kelihatan najis yang dia bawa. Tapi kalau umpamanya ada najis yang kelihatan di bawah di sini, habis dia hinggap, ada tuh terlihat itu, ya, najis yang tertinggal, itu jadi najis. Gitu. Tapi dalam pendapatnya ulama mazhab Imam Hambali, mazhab Hanabilah, itu mengatakan enggak, tetap aja walaupun tidak ada bekasnya, itu tetap tidak dimaaf. Berarti pakaiannya najis, ya, badan yang kemudian disinggapi juga jadi najis. Kemudian berikutnya, ya, jumlah yang sedikit dari darah, nanah dan air luka selagi tidak mengenai benda cair atau makanan. Jadi kalau itu kena makanan ya najis, menjadi mutanajis. Tapi kalau dia tidak terkena makanan atau minuman ya nggak najis. Kalau hanya ada pada pakaian, pada badan, itu termasuk yang dimaaf. Ya. Kemudian berikutnya wa yu'fan an atharil istijmar, ya, ba'dal inqa. Juga yang dimaaf adalah bekas istijmar. Nah, termasuk sama dengan mazhab Syafi'i. Jadi bekas istijmar, orang istinja pakai batu atau pakai tisu, gitu ya. Itu ketika sudah diistinjakan, ya, itu najis yang masih ada dimaaf. Kan istrinya nggak pakai air nih, jadi dia diisinya pakai apa? Pakai tisu atau pakai batu atau yang lain yang memang dibolehkan. Selama bekas tersebut tidak berpindah ke tempat yang lain, ya, masih di situ tuh bekasnya, tidak menyebar ke tempat yang lain, itu masih dimaaf. Nah, ini pun sama dengan mazhab Imam Hambali. Jadi kalau orang istinja tidak menggunakan air, tapi menggunakan seperti batu, tisu, ya, dan yang lainnya, itu najis yang masih ada termasuk najis yang dimaaf. Kemudian yang berikutnya, wa an yasiri salisi baulin. Nah, ini kalau orang yang beser, menurut ulama kalangan Hanabilah itu dimaaf dengan catatan sedikit. Kalau banyak nggak dimaaf. Ya. Tadi kalau dalam mazhab Syafi'i walaupun banyak, ya, beser banyak, itu termasuk dimaaf. Gitu. Asalkan memang ditutup kan gitu, dipakaikan kain atau apa seperti itu untuk menutup. Tapi kalau dalam mazhab ulama mazhab Hanabilah ini tidak bisa kalau volumenya banyak, gitu ya. Kemudian yang termasuk dimaaf adalah asap dari najis yang dibakar. Ini sama dengan mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya. Najis yang dibakar atau yang terbakar, kemudian asapnya mengenai kita, itu dimaaf. Gitu. Ya, bahkan sama dengan Imam Syafi'i, umpamanya ada proses pemanasan kotoran, umpamanya kotoran yang cair, najis gitu yang cair, kemudian dia menguap, ya, menjadi tetesan-tetesan seperti embun begitu, maka tetesan itu dimaaf. Ya. Itu kan proses seperti umpamanya ada kotoran gitu yang cair kemudian dipanaskan, kemudian dari pemanasan tersebut timbul uap air umpamanya, dan itu termasuk yang dimaaf. Sama dengan pendapatnya ulama-ulama mazhab Hanabilah. Ya. Yang berikutnya, wa 'anin najasati allati tusibul 'aina wa yatadarrarul mar'u bi ghasliha. Najis yang mengenai mata, dan kalau mata tersebut dibersihkan pakai air, maka akan terasa akan membahayakan. Yatadarrar.
menyebabkan masalah gitu ya. Ada najis yang masuk ke dalam apa nih? Ke dalam mata ya. Nah, kalau dia bersihkan ini akan menjadi berbahaya umpamanya. Maka dibiarkan saja. Nah, kondisi macam itu pun adalah jenis najis yang dimaaf ya. Kemudian bekas darah ya, min an atharid dam al katsir wa nahwi kal qaih al waqi ala jismin saqil badal masih. Jadi ada umpamanya darah kena di sini nih umpamanya. Darah kena di meja umpamanya. Kemudian kita sekak ya, kita hapus entah pakai tisu atau pakai kain, kita hapus gitu ya, kita lap yang kering gitu ya, kita lap. Nah, itu kan masih ada tuh sisa-sisa goresannya. Nah, ini dalam mazhab Imam Hambali itu termasuk yang dimaaf. Jadi bekas darah atau nanah ketika jatuh ke atas permukaan benda yang kemudian dihapus, itu bekasnya masih dimaaf. Ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk dimaaf dalam mazhab ini adalah damul uruk min ma'kulil lahmi, darah yang masih ada di jaringan otot gitu ya, dari jenis binatang yang dimakan dagingnya. Nah, itu termasuk boleh ya, artinya nggak masalah walaupun di bagian-bagian otot itu masih ada darah. Karena apa? La yumkinu taharruz minhu, karena nggak mungkin untuk menghindar dari adanya darah tersebut. Yang termasuk yang dimaaf adalah darahnya ikan, walaupun banyak ya ikan yang berdarah, itu termasuk yang dimaaf. Ya. Saya kira ini yang kita bahas ya, bagian akhir dari najis yang dimaaf, mobil khusus ya patokan kita ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama Imam Madhab Syafi'i.